Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila Syifa Permana bersama teman-teman saya Ahi dan Nasyiro Kalimatillah dan Safira Atika Sabrina. Di sini kami akan menjelaskan hasil analisis kami terhadap penerapan selling management pada Institut Web. Next. Jadi Institut W ini adalah merupakan Institut Pendidikan Bahasa Inggris Premium dan penjualan di Institut W ini tidak hanya berkaitan dengan transaksi, namun juga bagaimana cara W membangun hubungan jangka panjang dengan membernya. Dan Institut W ini memiliki beberapa permasalahan, di antaranya mereka memiliki harga yang premium, dan mereka memiliki sistem pembayaran penuh di awal, sehingga menjadi hambatan utama pada penjualan, dan oleh karena itu dibutuhkan strategi penjualan yang lebih adaptif dan persuasif. Dan dari objektif penelitian ini, kami ingin mengevaluasi efektivitas penjualan dan kinerja tim sales, membahas penggunaan data dan teknologi dari eh, Institut W dalam penjualannya, dan merumuskan rekomendasi strategis untuk pertumbuhan Institut W. Next. Baik, selanjutnya untuk menganalisis pada penelitian ini, kami menggunakan metode penelitian yaitu kualitatif deskriptif, di mana kami yang bertujuan untuk memahami penerapan sales management pada Institut Web di Bandung. Kemudian untuk pendekatannya sendiri, kami melakukan melalui wawancara via Google Meet pada tanggal 12 November 2025 dengan eh, Kak Rani S. sebagai area manager dari Institut W. Kemudian untuk analisis datanya, kami menganalisis secara tematik di mana dari hasil wawancara tersebut kami analisis dengan teori-teori dari literatur. Next. Jadi Institut W ini adalah perusahaan pendidikan bahasa Inggris global yang didirikan pada tahun 1972. WEC ini mengoperasikan lebih dari 460 pusat di 28 negara dan telah mendidik lebih dari 3 juta siswa. Secara lokal di Indonesia sendiri, WEC mulai beroperasi pada tahun 2007 dan saat ini memiliki 8 pusat yang tersebar di Jabodetabek, Bandung yang berdiri pada tahun 2019 dan juga Surabaya. Sejak didirikan di Indonesia, WEC telah memberdayakan lebih dari 50.000 orang Indonesia dan dioperasikan di bawah Gentem Group. Berikut adalah struktur organisasi dari sales teamnya, di mana center manager atau area manajernya memiliki peran inti yaitu mengatur arah penjualan, lalu memantau pencapaian target, memberikan bimbingan kepada para salesperson dan juga menangani kendala operasional di cabang. Lalu untuk salespersonnya atau member advisor, mereka memiliki peran untuk mencari calon pelanggan, menjelaskan program, melakukan follow up, meyakinkan hingga terjadinya penjualan dan juga mengurus kebutuhan dasar after sales. Lalu untuk sales and distribution divisionnya ini, mereka memiliki penjualan layanan pendidikan, service best selling, dan juga distribusi tugasnya terbagi antara sales dan service, di mana member advisor tidak hanya menangani penjualan, tetapi juga aktivitas layanan untuk memastikan experience member, di mana salesperson di sini menangani alur mulai dari follow up leads, lalu konsultasi, presentasi, hingga closing. Lalu struktur ini juga sudah sesuai dengan teori distribusi jasa, yaitu interaksi intensif, personal selling, dan juga kualitas layanan sebagai bagian dari proses penjualan. Selanjutnya, kami menganalisis dari sales perspektif, di mana bagaimana cara pandang perusahaan memahami proses penjualan. Di sini kami menganalisis dari teori penerapan modern selling pada tahap pertama, yaitu aspek customer retention and deletion. Ini perusahaan tidak hanya fokus menjual, tetapi juga melakukan sales follow up dan pendampingan untuk menjaga relasi dengan customer yang potensial, sekaligus menyaring leads yang kurang relevan. Kemudian yang kedua, melalui database and knowledge management, seluruh leads dicatat di sistem yang dikategorikan hot, warm, dan cold, sehingga proses penjualan lebih terstruktur dan berbasis data. Kemudian, pada tahap ketiga, dalam Customer Relationship Management atau CRM, perusahaan memastikan kebutuhan student melalui database yang sudah terstruktur, yang diberi nama Erwin. Kemudian juga untuk pada tahap selanjutnya, yaitu marketing the product, strategi pemasaran dilakukan melalui event, iklan online, dan juga program prevensi untuk menjangkau calon customer secara lebih luas. Kemudian, pada tahap problem solving and system selling,
Perusahaan menganalisis tujuan belajar, waktu belajar, dan juga level kemampuan dari calon member agar solusi yang diberikan tepat sasaran. Dan terakhir, pada satisfying needs and adding value diwujudkan melalui rekomendasi program, kemudian konsultasi, placement test, trial class, hingga pendampingan, sehingga customer tidak hanya membeli produk, tapi juga mendapatkan nilai tambah. Dari sini juga bisa disimpulkan bahwa WM menerapkan B2C selling atau menjual jasanya melalui langsung ke customer dengan tipe penjualannya yaitu order creators dan juga order getters, bukan order takers. Artinya, tim sales tidak hanya menerima permintaan, tapi juga aktif menciptakan kebutuhan dan juga mendorong keputusan pembelian melalui proses pendampingan. Pada industri seperti jasa, industri pendidikan seperti Institut W ini umumnya mereka menggunakan tipe order getters, yaitu mereka aktif mencari dan meyakinkan calon pelanggan. Hal ini terlihat dari hasil wawancara di mana sales harus mengolah leads baru, menghubungi calon student, dan juga mengatur appointment, serta melakukan pendekatan persuasif kepada calon member. Kemudian, selain itu juga dari sisi orientasi, WSE menggabungkan selling orientation dan juga marketing orientation, di mana selling orientation di sini tercermin dari mereka melakukan follow up, persuasi, dan appointment, sementara marketing orientation sendiri terlihat dari pendekatan mereka yang berbasis edukasi dan juga pemenuhan kebutuhan customer. Dengan kombinasi tersebut, proses penjualan WSE ini bersifat business oriented namun tetap customer centric, di mana penjualan diarahkan untuk menciptakan nilai dan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dari calon member. Kemudian di sini kami menganalisis menggunakan marketing mix atau marketing mix 4P. Dari sisi produk, Institut W sendiri menawarkan program belajar bahasa Inggris yang terintegrasi, mencakup kelas, modul, dan juga pendampingan. Dari segi price, diposisikan bukan sekadar biaya, tapi juga sebagai investasi pendidikan yang sebanding dengan manfaat yang diperoleh oleh member. Kemudian pada aspek place, interaksi dengan calon student dilakukan melalui media digital seperti Instagram, TikTok, dan juga secara langsung di center institutnya, melalui konsultasi dan juga trial. Kemudian untuk promotion difokuskan pada WhatsApp dan juga konten edukasi di media sosial untuk membangun persepsi kualitas belajar dan juga meningkatkan kepercayaan calon member. Untuk rekomendasinya, berdasarkan hasil analisis tersebut, pada tahap customer relation ini belum diterapkan secara maksimal pada Institut W sendiri, di mana Institut W belum menyaring pelanggan yang tidak perlu diprioritaskan dan juga belum distandarisasi secara formal, sehingga perlu ada sistem kualifikasi yang struktur agar sales fokus pada prospek yang benar-benar potensial pada perusahaan. Next. Kemudian di sini kami juga menganalisis apa saja elemen lingkungan penjualan yang berpengaruh pada kinerja teams atau sales environment analysis. Di sini ada buying rules di mana elemen-elemen yang mempengaruhi kinerja tim sales di Institut W sendiri. Pertama, itu ada initiators, di mana orang yang menyadari kebutuhan seperti kayak mahasiswa yang ingin exchange dan butuh sertifikasi, kemudian juga ada influencer, itu ada teman ataupun member advisor, dan juga member W yang melalui referral atau English trainer. Kemudian ada decider yang memiliki otoritas keputusan untuk bergabung di Institut W atau tidak. Kemudian ada buyer sebagai pihak yang melakukan pembayaran dan juga user yang akan menjalani program pembelajaran. Pada tahap ini, kita juga menganalisis melalui decision making process pada tahap need recognition. Di sini calon member mulai menyadari akan kebutuhan untuk bergabung di Institut W. Kemudian juga calon member juga mencari informasi melalui konsultasi dan juga disediakan placement test oleh sales team dari Institut W. Dan dari Institut W sendiri menyediakan personalized study plan dan juga placement test guidance, di mana nantinya akan diberikan konsultasi dan juga rekomendasi dan juga trial class atau reassurance. Dan dari situ, sales team di sini menganalisis pain point dari calon member sehingga dapat mengetahui kebutuhan secara rinci
pada setiap membernya. Kemudian pada tahap evaluation, di sini customer akan diberikan konsultasi dan juga rekomendasi dan opsi pembayaran yang akan dilakukan. Pada tahap purchase decision, di sini customer akan memilih alasan bergabung atau tidak. Dan di sini eh, member advisor akan melakukan objection handling di mana akan melakukan pendekatan yang sesuai dengan dari hasil pain point analysis. Kemudian pada post purchase di sini juga setelah pembelian member advisor tidak hanya berhenti di situ tapi juga akan selalu mendampingi member ketika bergabung di Institut Tua ini. Next. Kemudian selanjutnya kami juga menganalisis channel-channel yang digunakan oleh Institut W, di mana yang pertama channel pertama itu ada direct selling, mereka melakukan one-on-one consultation dengan calon member dengan menggali kebutuhan, tujuan belajar, dan juga menawarkan program yang sesuai. Kemudian yang kedua ada digital channel, mereka melakukan promosi melalui lead melalui website dan juga digital ads. Kemudian ada juga partnership, Institut W ini juga berkolaborasi dengan sekolah-sekolah, universitas, dan juga event channel. Kemudian ada juga referral channel di mana Institut W ini juga mengandalkan member yang sudah bergabung di dalam institut sehingga bisa merekomendasikan pada calon-calon member lainnya. Kemudian, karena WNI sendiri menjual jasa servis, maka selain 4P, produk, price, place, and promotion, di sini juga kita menggunakan 3P tambahan, yaitu people, process, and physical evidence. Di mana untuk people sendiri adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam layanan. Ini ada eh, peran penting education consultant, member advisor, dan juga instruktur dalam tahap sales. Kemudian juga ada di proses ini, WSS sendiri memiliki kurikulum yang terstruktur dan juga journey yang jelas dari placement test hingga progress check. Kemudian physical evidence, untuk WSS sendiri itu desain center, ruang belajar, dan ambience mendukung persepsi kualitas. Kemudian, karena itu bergerak pada bidang jasa, tidak kategori produknya adalah intangible atau tidak bisa dilihat dan atau dicoba sebelum dibeli. Maka WM gunakan demo kelas, testimoni, dan juga placement test untuk mengurangi keraguan dari calon member dan juga membuktikan value sebelum membeli. Next. Selanjutnya, ada sales teknik, di mana sales teknik ini merupakan metode pendekatan dan keterampilan yang digunakan oleh tim sales Institut W untuk membuat penjualan. Institut W sendiri mendapat lead generation dari dua sumber, yaitu eksternal dan internal. Untuk eksternal sendiri, mereka mendapatkannya dari website dan sosial media, sedangkan yang internal, mereka mendapatkannya dari referral, repurchase, prospecting, partnership, buat event, dan activation. Mereka memfokuskan pada kepuasan membernya, yaitu internal, sehingga mereka dapat meningkatkan penjualan melalui lead generation yang tergenerasi dari internal ini. Nah, mereka melakukan sales approach dengan secara konsultatif, value-based, relationship-based, dan trial-based. Institut W menerapkan penjualan konsultatif yang berorientasi pada kebutuhan dan penyelesaian masalah pelanggan. Hal ini tercermin dari proses awal yang berfokus pada penggalian tujuan di openingnya. Mereka juga menggali hambatan serta motivasi belajar calon member sebelum salesperson memberikan rekomendasi program yang dipersonalisasi. Rekomendasi program tersebut kemudian dipresentasikan kepada calon member dan memperlihatkan kecocokan program dengan manfaat yang mereka harapkan. Institut W menanggapi keberatan menyesuaikan dengan respons dari para calon member. Salesperson terlebih dahulu mengeksplorasi alasan di balik keraguan mereka, apakah terkait sistem pembayaran, metode pembelajaran, atau faktor lainnya. Setelah memahami penyebabnya, Institut W akan menawarkan solusi yang tepat seperti pemberian trial class, placement test, ataupun menyediakan pembayaran alternatif yang lebih fleksibel. Pendekatan ini mencerminkan penjualan adaptif karena salesperson menyesuaikan strategi penjualan dengan karakteristik dan kondisi setiap prospek. Mereka juga menggunakan database yang sudah disebutkan sebelumnya oleh Ahida, yaitu Erwin, untuk menyimpan data-data dari para lead, prospek, dan membernya. Untuk lead sendiri memiliki data nama, nomor telepon, email. Untuk prospek ada data tambahan pekerjaan dan goals. Dan untuk calon member sendiri ada spesifik lagi data pemasukan. Nah, untuk rekomendasi untuk sales teknik sendiri ini adalah di Erwin yang
bisa dimaksimalkan lagi dengan memiliki data rangkuman keberatan-keberatan yang diterima, disertakan dengan respons terbaik yang sudah terbukti sehingga penanganan keberatan bisa lebih konsisten dan tidak sepenuhnya bergantung pada kemampuan individu. Next. Selanjutnya ada pada analisis sales management, di mana sales management ini merupakan fungsi strategis untuk mengelola, mengarahkan, dan mengendalikan seluruh aktivitas penjualan. Sales management ini dimulai dari rekrutmen dan kriteria, di mana tahap rekrutmen dari Institut W ini dimulai dari CV, lalu wawancara HR, selanjutnya adalah wawancara user. Nah, untuk kriterianya sendiri, calon salesperson harus memiliki communication skill, memiliki skill bahasa Inggris minimal intermediate, memiliki pengalaman sales selama 1 hingga 2 tahun, memiliki willingness to learn, dan memiliki motivasi yang tinggi. Setelah salesperson bekerja di Institut W, mereka akan mendapatkan training dan coaching. Yang pertama dilakukan pada saat onboarding saat baru masuk. Ada training rutin, baik itu in center lokal maupun nasional. Setelah itu juga ada meeting harian dan mingguan bersama dengan area manager, ataupun ada one-on-one session jika dirasa salesperson memiliki kendala pada day-to-day kerjanya. Nah, salesperson ini memiliki KPI-KPI diantaranya revenue, unit, maupun NPPC, di mana setiap salesperson ini memiliki target NPPC atau net program per konsultannya 3 orang per bulan. Nah, untuk compensation dan insentif, mereka mendapat apresiasi melalui kick-off meeting dan town hall. Dan insentif diberikan jika salesperson mencapai minimum atau melebihi target. Selanjutnya dilakukan juga evaluation dan appraisal. Jadi selain ada apresiasi, ada juga evaluasi untuk agar salesperson dapat bekerja lebih baik. Di mana evaluasi ini dilakukan berdasarkan target penjualan bulanan, dan jika performa salesperson menurun, diadakan evaluasi lanjutan dan one-on-one session oleh area manager. Evaluasi ini juga digunakan untuk perencanaan karir dan tindakan koreksi. Selanjutnya ada goal setting dan controlling, di mana saat wawancara wawancara HR memastikan bahwa setiap salesperson memiliki goals yang kuat, dan setelah masuk mereka akan dimonitoring melalui meeting dan dikontrol juga melalui performa dan coaching. Untuk sales management sendiri, Institut direkomendasikan untuk menerapkan Salesforce Automation atau SFA, di mana SFA dapat membantu manajer dalam mengatur sumber daya dan proses kerja yang secara lebih terstruktur melalui fitur-fitur seperti distribusi otomasi lead, ramalan penjualan yang lebih akurat, serta pemantauan performa salesperson berdasarkan indikator seperti NPPC dan conversion rate. Dengan data real time, manajer dapat lebih mudah menentukan target, melihat proses pencapaian, dan memberikan pelatihan yang tepat. Penerapan SFA juga dapat memungkinkan koordinasi tim berjalan lebih efisien karena seluruh aktivitas penjualan tercatat dalam satu sistem yang rapi dan mudah diakses. Secara keseluruhan, penggunaan SFA akan memperkuat manajemen penjualan Institut W dan dapat membantu memastikan setiap anggota tim bekerja dengan lebih terarah dan konsisten terhadap tujuan perusahaan. Lalu untuk sales control analisisnya, ini adalah proses untuk memantau, menilai, dan mengarahkan aktivitas serta hasil penjualan agar tim tetap berada di jalur yang efektif dan juga sesuai target. Di sini ada 4 aspek kontrolnya, yaitu ada input control, proses control, output control, dan juga corrective action. Yang dimana dari hasil wawancara di input control ini, sales diberikan training rutin, skrip penjualan, dan juga sistem CRM untuk tracking lead. Lalu juga untuk proses kontrol di sini ada standar langkahnya yang dimana dimulai dari penting, lalu follow up, konsultasi, trial, lalu closing. Supervisor sendiri memantau melalui CRM dan juga diskusi mingguan. Lalu juga untuk output kontrolnya ada KPI utamanya yaitu jumlah leads, trial class, dan juga closingnya. Dimana targetnya disesuaikan berdasarkan kondisi cabang. Lalu juga ada corrective actionnya di mana supervisor melakukan evaluasi individual, coaching, dan juga penyesuaian strategi follow up. Untuk rekomendasinya bisa diadakan penguatan pada mekanisme kontrol seperti peningkatan akurasi pemantauan di CRM, lalu juga ada evaluasi kinerja berbasis data, dan juga coaching yang lebih terstruktur. Ya di mana ini akan membantu tim merespon hambatan lebih cepat dan juga mempertahankan kualitas proses penjualan secara berkelanjutan. Lalu di sini ada sales motivation, mobilization, and multiplication analisisnya yang dimana ini adalah upaya untuk menjaga semangat sales, menggerakkan mereka agar lebih aktif, dan juga mendorong peningkatan
produktivitas secara berkelanjutan. Untuk motivationnya, ada pengakuan pencapaian secara personal yang dimana bukan bukan meeting, lalu juga ada membangun kedekatan emosional antar anggota tim dan juga coaching berbasis strength recognition, bukan hanya fokus pada kesalahan. Lalu untuk mobilization, mereka bisa menyusun action plan individu yang dimana bukan one size fits all. Lalu juga ada memberikan dorongan ketika performanya turun, bukan menyalahkan dan juga mendorong sharing strategi antar anggota tim. Lalu untuk multiplication-nya ini mereka mendelegasikan role mentoring ke anggota senior, memancing leadership momen dalam meeting, dan juga menyiapkan potensi future leaders dari internal tim. Untuk rekomendasinya, bisa memperkuat motivasi dan juga mobilisasi tim sales. Perusahaan perlu mengembangkan sistem penghargaan yang lebih transparan, menyediakan coaching berkala yang fokus pada tantangan individu, serta mendorong praktik berbagi strategi antar anggota tim agar peningkatan kinerja dapat terjadi secara kolektif dan juga berulang. Dari hasil analisis kami dapat disimpulkan bahwa Institut W memiliki struktur satu lapis dengan area manajer memimpin tim kecil efektif untuk koordinasi cepat tapi rawan overload ketika beban meningkat. Integrasi fungsi penjualan dan layanan meningkatkan kedekatan dengan pelanggan namun memicu role overload karena tidak adanya spesialisasi. Harusnya ada pendekatan penjualan W yang sangat berorientasi pada konsultasi dan relationship selling, manajemen penjualan W yang sudah baik dengan target yang terukur, struktur tim kecil, rekrutmen terarah, pelatihan rutin, dan evaluasi kinerja yang berlanjutan. Mereka juga memiliki sistem kontrol berbasis input proses output, berjalan baik, tapi masih membutuhkan standarisasi dan data tracking yang akurat. Motivasi dan pengembangan tim juga berjalan secara efektif melalui coaching dan insentif, meski tekanan target bulanan tetap menjadi tantangan utama. Next. Lalu selanjutnya ada rekomendasi-rekomendasi yang dapat dilakukan Institut W untuk memaksimalkan penjualannya. Di antaranya, yang pertama adalah perbaikan sistem kualifikasi prospek atau lead qualification dengan sistem yang terstruktur, seperti band, spin, atau lead scoring. Selanjutnya, mereka juga bisa menambahkan opsi pembayaran yang lebih fleksibel, yaitu dengan cicilan internal atau BNPL untuk kurangi hambatan di tahap closing. Selanjutnya mereka juga bisa menguatkan objection handling atau penanganan keberatan dengan menggunakan sistem Erwin. Selanjutnya mereka juga dapat mengimplementasikan Salesforce Automation atau SFA untuk otomasi penjualan. Mereka juga dapat menambahkan peran pendukung untuk mengurangi beban area manager dan semi-specialized roles agar fokus kerja lebih jelas dan role overload berkurang. Mereka juga bisa menstandarkan evaluasi, memperkuat penggunaan data CRM untuk pemantauan yang lebih objektif, serta rencana pengembangan individu agar tekanan target lebih seimbang dengan dukungan kompensasi. Next. Oke, selanjutnya ini dokumentasi wawancara dengan Institut W. Bisa di next slide. Berikut juga transkrip dari hasil wawancara. Kemudian juga selain dengan wawancara, kami juga melakukan uh, pendekatan dengan menggunakan worksheet, di mana terdapat 10 worksheet yang akan menganalisis terkait dengan penerapan sales dari Institut W. Baik, itu dia presentasi dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.